videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya. Di sini kakak akan membahas buku tema kelas 2, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku. Subtemanya subtema 1 bermain di lingkungan rumah dan di pembelajaran kelima. Nah, adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 5 ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soal yang ada di pembelajaran 5 secara mandiri, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan juga mencocokkan jawaban yang telah kakak berikan dan yang kalian kerjakan. Langsung saja kakak akan membahas materi dan juga jawaban di pembelajaran 5 ini ya. Nah, di sini ada ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Terus, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Terus di sini ada ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon, yaitu tentang angin ya. Untuk yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung, yaitu karena diisi oleh udara. Yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan, karena tertiup oleh angin. Terus yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon, yaitu kantong plastik, ban mobil, ban sepeda motor, dan ban untuk berenang. Nah, lanjutnya di sini ada ayo mencoba. Ayo, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda itu di sini ada alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama itu balon. Yang kedua adalah kantong plastik bening. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang, selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Nah, simpulannya adalah udara yang ditiupkan pada suatu benda maka bentuknya akan mengikuti benda tersebut. Maaf ya, ini adalah tersebut. Terus seperti udara yang ditiupkan di balon maka bentuknya menyerupai balon. Begitu juga jika ditiupkan pada kantong plastik maka akan menyerupai kantong plastik. Intinya kalau benda gas atau udara itu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Di sini ada ayo membaca. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Nah, judulnya adalah meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Lanjut ya, di sini ada ayo menulis lagi. Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan, gurumu jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Nah, akan sama seperti balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Yaitu bentuknya akan sama seperti kantong plastik ya. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Yaitu tidak sama karena ada yang menyerupai balon dan ada yang menyerupai kantong plastik. Untuk yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Yaitu bentuknya mengikuti wadahnya atau dapat berubah-ubah. Ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Nanti kalian bisa menceritakan kembali secara lisan ya isi teks untuk meniup balon. Lanjut ya, di sini ada ayo mengamati.
Amatilah gambar berikut. Nah, seperti ini mereka sedang bermain balon ya, dengan menyanyi kepala pundak lutut kaki. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman yaitu bermain balon. Terus, pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Yaitu pernah ya pastinya. Lakukan permainan kepala pundak lutut kaki bersama teman-temanmu. Nah, di sini ada ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, ini adalah aturan di rumahku ya. Yang pertama adalah bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21.00 itu tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini kegiatan ya, perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Yang pertama adalah menonton sampai larut malam, itu tidak boleh dilakukan. Membantu ayah dan ibu perlu dilakukan. Mengerjakan PR perlu dilakukan, dan bermain dengan curang itu tidak boleh dilakukan. Lanjut di halaman 43, itu yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian itu perlu dilakukan. Nah, di sini ada ayo menulis. Berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu. Tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut ya. Nah, di sini aturan di rumahku. Nah, ini kalau menurut kakak ya, tapi kalau kalian punya aturan yang lain sesuai dengan keluarga kalian, atau kalian bisa menanyakan ke ayah dan ibu kalian. Aturan di rumahku adalah wajib untuk sholat 5 waktu, tidur siang, mandi jam 4 sore, dan jika malam tidak boleh menonton TV. Seperti itu. Itu kalau contoh aturan di rumahku ya. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Orang tua dan siswa berdiskusi dengan aturan di rumah dan mengajak siswa untuk membiasakan mematuhi aturan. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian tentang aturan di rumah dan mengajak siswa untuk membiasakan mematuhi aturan tersebut ya. Nah, ini yang terakhir di pembelajaran 5. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam memberikan materi dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini untuk kalian. Semangat terus belajarnya walaupun kalian sedang belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.